Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Rizky Nurkarisa dengan NIM 2131 21127 dan juga teman saya Alma Asyifa Khalila dengan NIM 2131 21113. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan alam barat dan hubungan antara ilmu dan nilai-nilai. Pembahasan kali ini yaitu tentang pergeseran corak kebudayaan mistik monistik ke epistemologi dualistik, lalu ke fungsional pragmatik, dan perubahan hubungan antara pengetahuan dan nilai-nilai dari zaman ke zaman. Pertama yaitu pergeseran corak kebudayaan. Budaya atau sakofah atau kultur menurut Kunchoroningrat adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kebudayaan dalam perspektif klasik pernah didefinisikan oleh Kunchoroningrat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan identitas diri manusia yang diperoleh dengan cara belajar. Pergeseran corak kebudayaan sendiri terjadi karena berbagai pengaruh, baik luar maupun dalam. Pergeseran corak kebudayaan merupakan usaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang baru dan menggeserkan unsur-unsur lama. Mistik monistik. Mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional, yaitu pengetahuan atau ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui latihan meditasi atau latihan spiritual, bebas dari ketergantungan indera atau rasio. Dalam Islam yang termasuk pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf. Pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang suprarasional, tetapi kadang-kadang mempunyai bukti empiris. Sedangkan monistik sendiri adalah pandangan bahwa materi dan alam pikir itu satu. Proses berpikir tak lain adalah aktivitas elektrokimia dari otak. Epistemologi dualistik. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu dan teori. Jadi epistemologi berarti teori tentang ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba memecahkan suatu dasar dari pengetahuan, pengandaian-andaian, serta pertanggungjawaban atas pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki. Apa yang diketahui oleh seseorang berarti penting, tergantung pada pengalaman pribadi sendiri. Ia mengetahui atas apa yang ia lihat, yang didengar, apa yang telah dibaca, dan apa yang telah diberitahukan orang lain kepadanya telah dapat disimpulkan. Fungsional pragmatik. Pemikiran fungsional menurut Van Porsen adalah bentuk pemikiran yang senantiasa mencari hubungan dengan segala sesuatu yang lain. Ia tidak berdiri sendiri. Pemikiran fungsional selalu terkait dengan lainnya dalam kerangka kebertautan. Ia tidak mengisolir dan mengurung diri. Pada tahap fungsional, manusia lebih menitik beratkan nilai-nilai pada aspek pragmatiknya atau tingkat kegunaannya. Pasca pemikiran fungsional ini, kata Mulkah, lahirlah kecenderungan neotradisionalisme yang ditandai banyaknya kampus-kampus dan kehidupan kota besar yang serba rasional kembali menyuarakan spiritualisme baru, seperti diskusi religi, pengajian, remaja masjid, dan lain-lain. Kemudian perkembangan ilmu dan nilai dari zaman ke zaman. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada saat itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude, yaitu suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap belakangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa filsuf pada masa itu antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Zaman abad pertengahan.
Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun demikian harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Zaman kontemporer atau masa kini. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer berbagai satelit komunikasi, internet dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.